Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah Sistem Pakar. Di sini di video ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yaitu tentang Sistem Pakar merakit komputer menggunakan metode forward chaining. Di sini kami ada 5 anggota dalam satu kelompok. Ada yang pertama ada Mas Fadil Muhammad dengan NIM 0569. Bentar, Mas Fadil ini mukanya. Halo, saya mau Ya, selanjutnya ada Mbak Widi Pangestuti dengan NIM 18120580. Bentar, ini Mbak Widi. Ya, selanjutnya ada saya, Doni Anggoyawan Hadi, dengan NIM 18120584. Ini saya. Selanjutnya ada Mas Anggeriko dengan NIM 18120544. Mas Angger. Bu, Maraban. Ya. Selanjutnya ada Mas Juan Aisnoko dengan NIM 18120585. Ya. Ya. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami. Pertama itu akan dijelaskan oleh Mas Juan. Monggo Mas Juan, dipersilakan. Baik, yang pertama presentasi pengetahuan kaidah produksi. Untuk pertama A, database fakta, ada kebutuhan, atribut, ID kebutuhan, keterangan, untuk komputer, ID komputer, kelas komputer, aturan, ID komputer, data aturan, ID kebutuhan. Oke, terima kasih Mas Juan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fadil, Mas Agus, Mas Anggeriko. Silakan. Agak di zoom, Mas. Oh ya. Kemudian rule yang akan dibuat. Yang pertama, nomor 1 kodenya G01, kebutuhan. Dana di bawah 3 juta masuk dalam kode A01 low PC. Kemudian nomor 2 G02, dana 3 sampai 5 juta masuk dalam kode A02 mid PC. Nomor 3, dana di atas 7 juta masuk dalam golongan A03 gig PC. Nomor 4, komputer untuk mengetik masuk dalam semua golongan. Kemudian nomor 5, G05 senang musik masuk dalam golongan A01 low PC. G06 senang menonton film masuk dalam A02 mid PC. Kemudian G07 komputer untuk grafis masuk dalam golongan A02 mid PC. Dan yang terakhir G08 komputer untuk game masuk dalam kode A03 hig PC. Lanjut. Poin keputusannya. Kemudian poin keputusan untuk G01, G04, G05 termasuk dalam kode low PC. Kemudian G04, G02, G06, dan G07 masuk dalam mid PC. Kemudian G04, G03, dan G08 masuk high PC seperti yang tabel sebelumnya. Ya. Terima kasih Mas Riko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang inferensi. Inferensi dengan forward chaining. Sebelumnya saya akan jelaskan. Forward chaining adalah pelacakan ke depan yang memulai dari sekumpulan fakta-fakta dengan mencari kaidah yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang ada menuju kesimpulan. Di sini kita akan membuktikan apakah kode A01 itu merupakan benar. Dari data yang diinputkan di awal adalah G01, G04, dan D05. Dan di sini ada rule yang sudah dibuat. Rule pertama itu jika G1 dan G4 dan G5 itu maka dia sama dengan A01. Rule kedua, jika G2, G02, G04, G06, G07 maka dia A02.
Dan rule yang ketiga, jika G03, G04, dan G08, maka dia A03. Nah, dari data yang diinputkan dan rule yang sudah ada, yang dicari pertama adalah aturan nomor 1, karena antecedennya cocok dengan data kita. Konsekuen dari data awal adalah A01 ditambahkan ke data yang dimiliki. Jadi dari data yang diinputkan dengan rule yang sudah ada, bisa dibuktikan, dengan ini bisa dibuktikan bahwa kode A01 itu merupakan benar. Selanjutnya Mbak Widi, validasi. Monggo. Baik, di sini saya akan menjelaskan validasi atau uji coba sistem dengan dilakukan uji coba dengan pemilihan rules G1, G4, G5, G7, G8. Terus di sini kode G1 itu tergolong low PC, G4 itu tergolong di semua golongan, G5 tergolong low PC, dan G7 tergolong di mid PC, dan yang terakhir G8 tergolong di high PC. Maka didapatkan perhitungan uji coba sebagai berikut. Low PC 3/8 dikali 100% sama dengan 37,5%. 3% dari low, 3 itu dari low PC dan 8 dari rules-nya. Yang kedua, mid PC itu 2/8 dikali 100% sama dengan 25%. 2 itu dari mid PC dan 8 dari rules yang tadi itu. High PC itu 2/8 dikali 100% sama dengan 25%. 2 dari high PC dan 8 itu rules yang tadi. Dari perhitungan tadi, kebutuhan yang paling cocok yaitu low PC, karena presentasinya lebih besar daripada mid PC dan high PC. Ya, terima kasih Mbak Widi. Selanjutnya yang terakhir, interface atau mockup dijelaskan oleh Mas Fadil. Monggo. Ini di bagian terakhir ada interface atau mockup. Di bagian paling atas ada kolom nama yang akan diisi untuk mengisi data nama. Lalu ada tabel gejala. Yang pertama ada ID kebutuhan, G01, G02, dan seterusnya. Lalu ada kebutuhan user, dana di bawah 3 juta, dana 3-5 juta, dan seterusnya. Lalu di kolom sebelah bagian kanan untuk kolom centang. Cara penggunaannya cukup simpel. User cukup mengisi apa yang dia butuhkan. Contohnya jika user membutuhkan dana di bawah 3 juta atau dana 3-5 juta, cukup mencentang di kolom sebelah kanan. Oke, let's go. Ya, sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih Bu Winda Mega atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.